Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Yenda Puspita SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Diva Fianaresti Bermanik dengan NIM 2286207012 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Anak Usia Dini atau PG PAUD non-reguler semester 7. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai beberapa materi yang penting dalam manajemen penyelenggaraan pendidikan anak usia dini atau PAUD. Materi-materi ini menjadi dasar dalam pengelolaan lembaga PAUD agar berjalan secara efektif, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Selamat mendengarkan. Materi pertama yaitu landasan manajerial penyelenggaraan PAUD. Pada materi ini membahas dasar-dasar pengelolaan PAUD yang meliputi landasan hukum, filosofi, dan juga pedagogis. Tujuannya agar penyelenggaraan PAUD dapat berjalan dengan terarah, sesuai dengan aturan, dan benar-benar berpihak pada kebutuhan anak usia dini. Materi yang kedua yaitu ketentuan umum pendirian PAUD. Pada materi ini menjelaskan berbagai persyaratan dan aturan dalam mendirikan lembaga PAUD, mulai dari izin operasional, sarana prasarana, hingga tenaga pendidik, agar lembaga yang didirikan memiliki legalitas dan mutu layanan yang baik. Materi yang ketiga yaitu proposal pendirian PAUD. Pada materi ini membahas bagaimana menyusun perencanaan awal pendirian lembaga PAUD yang berisi latar belakang, tujuan, program, dan pembiayaan sebagai pedoman sekaligus sebagai syarat pengajuan izin. Materi yang keempat yaitu manajemen promosi lembaga PAUD. Pada materi ini membahas strategi memperkenalkan lembaga kepada masyarakat, baik melalui media sosial, kegiatan sekolah, atau komunikasi secara langsung. Tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan dan minat orang tua. Yang kelima yaitu manajemen administrasi PAUD. Pada materi ini membahas tentang pentingnya pengelolaan administrasi di PAUD, seperti data peserta didik, guru, keuangan, dan arsip lembaga, agar semua kegiatan dapat berjalan dengan tertib, rapi, dan terdokumentasi dengan baik. Materi yang keenam yaitu manajemen kurikulum PAUD. Pada materi ini membahas pengelolaan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang disesuaikan dengan tahap perkembangan anak dengan prinsip belajar melalui bermain. Materi yang kedelapan yaitu manajemen peserta didik di lembaga PAUD. Pada materi ini membahas pengelolaan anak sejak penerimaan, proses pembelajaran, hingga pemantauan perkembangan dengan menekankan pada kenyamanan, keamanan, dan kebutuhan anak. Materi yang kesembilan yaitu manajemen sarana dan prasarana. Pada materi ini menjelaskan pengelolaan fasilitas dan alat pembelajaran di PAUD agar aman, layak, dan mendukung kegiatan belajar anak secara optimal. Materi yang ke-10 yaitu manajemen desain lingkungan PAUD. Pada materi ini membahas pengaturan ruang kelas dan bermain yang ramah anak, menarik, dan edukatif, sehingga anak merasa nyaman dan termotivasi untuk belajar. Untuk materi yang terakhir atau materi yang ke-11 yaitu manajemen penilaian PAUD. Pada materi ini membahas cara mengelola penilaian perkembangan anak secara berkelanjutan melalui observasi dan dokumentasi sebagai dasar untuk memahami capaian perkembangan dan merencanakan pembelajaran selanjutnya.
Demikian penjelasan singkat materi mengenai manajemen penyelenggaraan PAUD. Dengan pemahaman materi ini diharapkan pengelolaan lembaga PAUD dapat berjalan secara optimal dan memberikan layanan yang berkualitas bagi anak usia dini. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.